Dan di ujung anak panah itu ditulis nama. Ya, nama, lalu ya, anak panah tersebut dibalik, jadi yang ada nama itu di dalam. Dimasukkan di sebuah lumbung. Apa namanya? Bukan lumbung, apa namanya? Kayak bambu begitu kira-kira ya. Apa ya? Bambu, masukkan, kemudian diaduk. Ya. Dan masing-masing mengambil. Kalau dia mengambil sesuai dengan namanya berarti dia menang. Begitu kira. Ini salah satu di antara bentuk perjudiannya. Bandarnya ini Umar bin Wahab al-Jumahi. Ya, nanti yang main siapa? Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Siapa lagi? Sofwan bin Umayyah. Ini lettingannya nih, lettingan Umar bin Wahab nih ya. Kalau Abu Sufyan udah di atasnya lah. Nah, Abu Sufyan di atasnya. 5 anak muda tuh, nih. Ada Ikrimah, anaknya Abu Jahal, Khalid bin Walid. Kalau bapaknya Walid bin Mughirah di atas, Amr bin As, Sofwan bin Umayyah. Sesekali ikut Abdullah bin Suhail, anaknya Suhail bin Ammar. Jadi ini mereka satu usia. Ya. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, ya, usia mereka sekitar antara 25 sampai 30 tahun. Usia orang-orang seperti ini. Ya. Nah, jadi yang namanya bandar, ya, selalu menang. Ya. Jadi kalau judi itu yang menang itu bandar ya, balik bandar istilahnya ya. Dia yang menang. Ini aktivitas dari Umar bin Wahab al-Jumahi ini ya, sebelum Islam atau sebelum Rasul diutus menjadi nabi ya. Nah, sebagaimana kebanyakan para tokoh waktu itu ya, ketika Rasul mendapatkan wahyu, para tokoh Quraisy dikepalai oleh Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah ya, membenci Islam dengan berbagai motif. Ya. Jadi mereka membenci Islam dengan berbagai motif. Bisa karena motif ideologi. Misalnya siapa? Walid bin Mughirah itu mungkin lebih ke motif ideologi. Ya, dianggap bahwa Rasul itu membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka. Itu kan motifnya motif ideologi. Ada motif kesukuan. Mungkin Abu Jahal lebih tepat ke arah ini. Sebab secara prinsip Abu Jahal itu tidak mengingkari kebenaran Islam. Ya. Namun dia tidak mungkin masuk Islam. Karena kalau dia masuk Islam artinya dia mengakui Muhammad, dan Muhammad itu dari kabilah Bani Hashim, bukan kabilah Bani Makhzum. Jadi dia ada rivalitas begitu kira-kira ya. Ada juga dan banyak yang tidak menyukai Islam, motifnya apa? Ikut-ikutan. Nah, ini diantaranya. Jadi anak-anak muda seperti Ikrimah, Khalid, Amr bin As, ini anak muda yang membenci Islam karena bapak mereka membenci Islam. Orang tua mereka membenci Islam. Makanya Amr bin As kita pernah ceritakan, ketika dia masuk Islam dan dikonfirmasi, ya Amr, mestinya Anda ini orang yang masuk Islam sejak awal. Ya, karena dengan kecerdasannya pasti tahu bahwa Islam itu benar. Katanya ya betul, mestinya. Tapi gara-gara orang ini, dia nunjuk makam bapaknya gitu kan. Gara-gara orang ini saya tidak masuk Islam. Makanya ketika mereka ngumpul-ngumpul itu, dalam riwayat dikatakan ya, yang pertama kali masuk Islam di antara mereka itu Umar bin Khattab. Di antara para tokoh Quraisy tadi itu kan. Amr bin As kan belakangan, Khalid belakangan, Umar belakangan, Sofyan apalagi terakhir itu, Ikrimah apalagi terakhir. Di antara anak-anak muda yang satu lettingan itu ya Umar duluan. Kata Amr bin As, dari awal saya sudah menduga di antara kita ini yang akan pertama kali masuk Islam itu Umar. Mengapa demikian? Ya, karena selain kecerdasan Umar, sikap gentleman-nya, dan satu lagi, Umar itu tidak terpengaruh dengan ayahnya. Ya. Jadi tidak terpengaruh dengan ayahnya. Kalau Ikrimah itu susah masuk Islam. Orang bapak yang menjadi musuh Rasulullah, musuh utama, gitu ya. Khalid itu susah masuk Islam. Bapaknya itu betul-betul terang-terangan musuh Rasul. Apalagi ketika terjadi perang Badar, saat para orang tua mereka terbunuh dalam perang Badar, maka kebencian mereka terhadap Rasul itu bukan ikut-ikutan lagi, tapi karena sudah dendam. Ya, karena ayah mereka tewas di perang Badar, mereka kemudian menuntut balas dan terjadi perang Uhud, kita ketahui ya. Nah, Umar bin Wahab ini ya, membenci Islam ya, dengan sangat keras, walaupun ikut-ikutan pada awalnya ya, sampai pada akhirnya ketika Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan ada 70 kafir Quraisy tewas ya, kebencian anak-anak muda ya, seperti saya sebutkan tadi ya, yang awalnya ikut-ikutan ayah mereka berubah menjadi benci dendam ya, kebencian yang
dimotivasi atau latar belakang itu kan ada dendam kesumat lantaran paman mereka, ayah mereka, orang tua mereka terbunuh. Nah, di antara yang dendam banget itu ya, ada namanya Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf dari kabilah Bani Jumah yang sama. Mengapa? Karena ayahnya Umayyah bin Khalaf itu tewas dalam perang Badar. Dan beberapa saudaranya juga, paman-paman juga tewas dalam perang tersebut. Maka ya, di suatu saat di sebuah keheningan malam, tak jauh dari Ka'bah, ya, belum lama dari perang Badar tersebut, ya, Umayyah bin Sofwan bin Umayyah dan Umar bin Wahab ini duduk-duduk di sebuah batu besar, membicarakan tentang musibah yang mereka hadapi atas kehilangan orang tua, paman dan saudara mereka di Badar. Ya. Kata Umar bin Wahab, saya tidak kalah dendamnya terhadap Muhammad dan kaum muslimin. Ya. Selain banyak saudara saya tewas, sampai sekarang kata Umar ini, anak saya ditawan oleh Muhammad. Ya. Dan dia punya anak, emang anak kesayangannya, namanya Wahab bin Umar. Orang Arab emang lucu kalau ngasih nama. Bolak-balik itu aja ya. Jadi nama dia Umar bin Wahab. Dia punya anak, Pak, namanya Wahab bin Umar. Kan sama dengan kakek berarti kan? Wahab bin Umar bin Wahab. Jadi anaknya Wahab bin Umar ditawan oleh kaum muslimin. Jadi 70 terbunuh ya, dan 70 ditawan oleh kaum muslimin. Jadi itu dendamnya gitu kan. Dia pengen membebaskan anaknya ini. Tapi nggak punya uang yang cukup untuk membayar uang tebusan. Kata Sofwan, saya apa lagi katanya? Bapak saya dibunuh katanya dalam perang Badar. Dan saudara saya banyak juga yang tewas dalam perang tersebut. Kata Umar bin Wahab ini, kata dia apa? Kalaulah tidak mikirin utang saya, kalaulah tidak mikirin uang bagaimana menebus anak saya, kalaulah tidak memikiri keluarga saya, ya, bagaimana mereka dia nafkahi, ya, ingin rasanya saya pergi ke Madinah dan membunuh Muhammad. Dan biarkan saya akan dibunuh juga. Ya. Jadi dia nekat. Jadinya kalau tidak memikirkan masalah ekonomi, ya, kalau saya tewas, kalau saya meninggal, siapa yang ngurus istri dan anak-anak, dan siapa yang meneruskan usaha dan seterusnya gitu kan? Saya akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Maka singkat cerita, kata Sofwan ini, kalau itu alasannya, saya yang akan menjaminmu. Pergilah ke Madinah, bunuh Muhammad. Nanti kalau engkau tewas, maka seluruh utangmu, seluruh beban hidupmu saya yang nanggung, termasuk anakmu saya akan membayar uang tebusan. Wah, deal katanya, sepakat. Nah, jadi mereka sepakat, bermufakat gitu ya, untuk membunuh Rasulullah SAW. Eksekutornya Umar bin Wahab al-Jumahi, sementara yang membiayainya, gitu kira-kira, Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini orang kaya raya. Bapaknya itu ya punya uang, nggak pakai seri, Pak. Saking banyaknya. Dia punya lahan besar di Taif gitu kan, dengan perkebunan pada waktu itu. Dia adalah tuan dari Bilal bin Rabah kalau kita lanjutkan ceritanya. Maka ya, berangkatlah Umar bin Wahab ini ya, dengan tujuan jelas membunuh baginda Rasul apapun resikonya. Walaupun dia harus ditangkap, bahkan dibunuh juga. Dia udah sepakat. Rencananya jelas ya. Jadi dia akan ketemu Muhammad Rasulullah SAW dengan alasan pengen membebaskan anaknya Wahab bin Umar tadi itu. Maka berangkatlah dia dengan membawa misi tersebut gitu ya. Dia sudah siapkan pisau yang dilamuri dengan racun yang ganas, diselipkan di bagian dalam pakaiannya. Selain itu dia juga membawa pedang, sehingga ketika digeledah oleh kaum muslimin, maka mereka hanya menyita pedang ya, dan dia menyiapkan secara diam-diam pisau kecilnya. Ya, waktu itu belum ada X-ray, jadi nggak ketahuan kalau bawa besi gitu ya. Dan saya pernah melakukan hal ini, ternyata nggak ketahuan juga ya. Waktu saya khutbah di Mabes Polri, khutbah Jumat, beberapa kali ya. Untuk kali pertama saya bawa komunikator. Kaget juga saya, untuk waktunya masih lama. Begitu masuk ke penjara itu, khutbah di dalam, diperiksa, yang punya handphone ditinggalin. Padahal materi khutbah saya di situ. Materi khutbah saya di komunikator, dulu kan masih komunikator, ini belum handphone bala-bala ini ya. Ditinggalin. Waduh, saya lagi gimana khutbah nanti ya. Nah, kali kedua saya akalin ya. Saya bawa 2 handphone ya. Satu handphone kantor, satu handphone saya.
Begitu dia suruh tinggalin, saya tinggalin handphone kantor. Handphone saya ada, jadi aman. Jadi di dalam penjara saya punya handphone. Nah, dia juga begitu ya. Jadi ketika datang ke Madinah Al-Munawwarah, bertemu dengan para sahabat Nabi yang lainnya, dia bilang, saya ingin ketemu Muhammad, melakukan negosiasi. Saya ingin membebaskan putra saya, Wahab bin Umar. Wahab bin Umar. Maka percaya para sahabat dan diarahkan untuk ketemu baginda Rasulullah SAW yang kala itu berada di sebuah rumah ya, para sahabat. Ada mengatakan di sebuah tenda, ketika dia datang ya, sebagai langkah antisipasi, para sahabat menyita ya, pedang panjang ya, senjatanya ini ya, disimpan. Jadi mereka tidak tahu kalau Umair bin Wahab ini ya, menyimpan senjata rahasia di balik pakaiannya. Dia sudah punya rencana ya, makar ketemu Rasulullah, mendekat dalam jarak yang sangat dekat, dia akan menusuk Rasulullah dengan pisau atau belati, pisau kecil, sikin masmumah ya, sikin masmumah, pisau yang sudah dilamuri dengan racun yang sangat ganas tadi. Dia yakin dalam 2-3 tusukan itu akan menewaskan Rasulullah SAW ya. Begitu dia masuk ya dan nongol di pintu begitu kira-kira gitu kan, kata Rasulullah, ahlan ya Umair, selamat datang wahai Umar ya. Apa tujuanmu datang kemari? Kata dia, saya ingin membebaskan putra saya, Wahab bin Umar. Nabi tersenyum. Untuk diketahui jamaah, sebelum dia berangkat, kan dia pamitan ke Sofwan bin Umayyah tadi, yang ngongkosin dia bla-bla tadi itu kan. Ya. Nah, Sofwan bin Umayyah yakin 100% temannya ini akan berhasil membunuh Rasulullah. Maka sepeninggal Umair bin Wahab yang pergi ke Madinah, di Mekah, Sofwan ini koar-koar. Ya, katanya apa? Sebentar lagi akan ada berita dari Madinah yang akan menghebohkan. Maksudnya Nabi terbunuh. Tunggu saja. Dia orang penasaran. Berita apa? Tunggu aja gitu ya kan. Sebentar lagi akan ada berita viral gitu ya kan. Sebentar lagi akan datang berita dari Madinah ya, yang sangat mengejutkan kita semua gitu kan. Jadi di Madinah, Mekah sendiri sedang menanti itu berita itu. Ya, dan tidak ada yang tahu sama sekali. Hanya mereka yang berdua yang tahu bahwa ada rencana untuk bunuh Rasulullah SAW. Jadi Sofwan hanya mengabarkan bahwa akan ada berita yang menghebohkan datang dari Madinah sebentar lagi. Jadi Mekah menanti berita heboh itu. Ya. Begitu Umair bin Wahab masuk jamaah, kata Rasul, apa tujuanmu datang ke sini? Saya ingin membebaskan putra saya, Wahab bin Umair al-Jumahi. Enggak, kata Rasul. Kedatanganmu bukan itu. Kedatanganmu wahai Umair ingin membunuh saya. Pada malam ini, waktu ini, di tempat ini, di batu ini, Anda dengan Sofwan ngobrol. Berdua, merencanakan untuk membunuhku. Dengan akad, kalau berhasil dan engkau terbunuh, maka seluruh biaya hidup, utang piutang dan peninggalan kewajibannya dibebankan kepada Sofwan. Kaget dia. Lah, siapa yang ngasih tahu begitu kan? Ya. Kan waktu itu kan belum ada CCTV, sadap kan? Nggak ada. Ya. Hanya mereka yang tahu, bahkan orang-orang kafir Quraisy nggak tahu rencana tersebut. Dia kaget. Jadi kedatangan Anda bukan untuk membebaskan putra, tetapi untuk bunuh saya. Bukankah engkau menyimpan sikin, pisau kecil di balik pakaianmu? Kaget lagi dia. Begitu digeledah, benar gitu kan. Maka dia datang ketemu baginda Rasul, ya, disampaikan beberapa hal dan dia pun masuk Islam. Hari itu juga. Ya. Setelah masuk Islam, tinggal di di Madinah beberapa saat. Umar pun ini telat slide-nya. Umar pun akhirnya kembali lagi ke Mekah. Ya, dia tidak tinggal di Madinah, tapi kembali ke Mekah. Begitu dia masuk ke Mekah, disambut oleh Sofwan bin Umayyah. Sofwan kaget, loh, pulang hidup gitu kan. Dia berharap ada berita tewasnya Umar bersama dengan Rasulullah, atau Nabi tewas kemudian Umar bin Wahab. Dia kaget lah, pulang hidup gitu kan. Berarti ada dua kemungkinan itu ya, berhasil selamat atau gagal membunuh Rasulullah gitu kan. Jadi kata dia, kok pulang? Iya. Dan diceritakan bahwa dia sudah masuk Islam. Ya. Dan bukan hanya disampaikan kepada Sofwan, tapi Umar bin Wahab ini jemaah, dia pergi ke depan Ka'bah dan memberitakan kepada orang-orang bahwa dia masuk Islam. Kata orang-orang Quraisy, benar ya Sofwan,
seperti yang kau sampaikan. Sebentar lagi akan ada berita yang menghebohkan. Jadi ini berita yang menghebohkan itu, gitu kan. Jadi ini yang berita menghebohkan itu. Jadi Sofwan menganggap ya akan ada berita menghebohkan tentang tewasnya Rasulullah, tapi yang terjadi malah Umair bin Wahab, setan Quraisy gitu ya, yang selama ini sangat benci Rasulullah, justru masuk Islam. Ya, dia datang dan mengajak orang-orang untuk masuk Islam, namun usaha keras Umair bin Wahab ini ya membuahkan hasil. Tidak sedikit di antara mereka yang masuk Islam. Dia pun akhirnya kembali lagi ke Mekah, ke Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah dia berusaha untuk semaksimal mungkin ya. Dia pernah mengatakan, wallahi la ada makanan jalastu fihi bil kufri illa jalastu fihi bil iman. Demi Allah, saya tidak akan pernah meninggalkan suatu tempat jalastu fihi bil kufur. Saya berada di tempat tersebut dalam keadaan kafir, illa jalastu fihi bil iman, kecuali saya akan mendatangnya dalam keadaan beriman. Artinya apa? Dia pengen mengganti semua keburukan-keburukan selama ini yang telah membenci Islam, kemudian telah menyebarkan berita-berita buruk tentang Rasulullah SAW ya, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dia mendampingi baginda Rasulullah SAW ya, sampai kemudian ketika terjadi Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah ya, Fathu Makkah, di mana baginda Rasul membawa tidak kurang dari 10.000 tentara ya, dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke Makkah Al-Mukarramah dengan cara yang sangat soft ya, tanpa pertumpahan darah sama sekali. Rasulullah akhirnya berhasil menguasai Mekah kembali. Ada 2.000 orang yang pada hari tersebut masuk Islam ya. Mereka adalah orang-orang yang selama ini mengusir Rasulullah, membuli Rasulullah, merampas harta Rasulullah. Mereka diminta Rasul untuk berdiri dan kemudian duduk bersimpuh di hadapan beliau ya, dengan penuh izzah. Rasul mengatakan kepada mereka, ya ma'asyar Quraisy, wahai orang Quraisy, ya Yuhannas, wahai manusia semua ya, kalian yang dulu mengusir saya, mengambil harta saya, membuli saya, dan susah kata Rasul ya. Nah sekarang kalian tidak berdaya di hadapan saya. Ma tazunnuna inni fa'ilun bikum. Ma tazunnuna inni fa'ilun bikum. Menurut kalian ya, apa yang pantas saya lakukan untuk kalian? Maka mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta akhun karim. Ya, ini orang kalah kayak gini ya, merapat ya. Anta akhun karim, Anda saudara kami yang mulia. Wa bunu akhin karim, dan putra saudara kami yang mulia. Maka Nabi tersenyum dan kemudian mengatakan, saya akan mengatakan apa yang disampaikan oleh Yusuf alaihissalam kepada keluarganya. Ya, jadi maka benarlah bahwa sejarah itu berulang. Kisah Nabi Yusuf yang memaafkan saudaranya berulang pada peristiwa Fathu Makkah, di mana Rasulullah memaafkan penduduk Makkah. Kata Rasulullah apa? Saya akan mengatakan apa yang disampaikan oleh Yusuf alaihissalam ketika dia memaafkan keluarganya, memaafkan saudara-saudaranya yang dulu membulinya, mencempungkannya ke dalam sumur dan seterusnya. La tasriba alaikumul yauma, tidak ada balas dendam, tidak ada hasad, dan hari ini kalian bebas. Idhabu wa antum mutlaqa, pergilah dan kalian bebas. Maka 2.000 orang ini bebas, dimerekakan oleh Rasulullah SAW, dan sebagian besar dari mereka memeluk Islam. Tetapi ada beberapa orang yang masuk daftar hitam, dan karena kesalahan mereka sangat besar. Dan di antara mereka yang masuk daftar hitam itu adalah Sofwan bin Umayyah tadi itu. Sofwan bin Umayyah yang berkoalisi dengan Umair yang ingin membunuh Rasulullah. Tahu bahwa dirinya masuk daftar hitam, dan kalau ketemu hidup atau mati boleh dibunuh gitu kan, maka Sofwan kabur. Dia kabur meninggalkan Mekah ya, menuju ke daerah Jeddah. Dari Jeddahnya dia pengen berlayar nanti ke Yaman. Ya, dari Yaman sudah kabur ke Afrika. Wah, kalau sudah masuk Afrika, udah selamat tuh, nggak mungkin diburu lagi. Apalagi sudah kabur ke daerah timur sampai ke Jawa ya. Aman tuh dah ya. Nah, jadi Indonesia kan tempat pelarian paling aman tuh ya. Jadi karena di Indonesia ini lubangnya banyak katanya, bukan hanya lubang tikus tapi lubang gajah ya. Jadi orang pengen keluar masuk dari Indonesia ini bisa dari berbagai wilayah.
Maka dia melarikan dari Mekah jemaah menuju ke jalan lari cepat pakai kudanya menuju ke Jeddah, dan nanti sampai di Jeddah dia ingin berlayar turun ke bawah menuju ke Yaman, nanti lewat Selat Djibouti menuju ke Afrika. Nah, Umar ingat ya, tentang Safwan ini, dan dia tahu bahwa sahabatnya ini ya, yang masih kafir ini masuk daftar hitam yang boleh dibunuh oleh kaum muslimin yang berada. Dia kasihan, maka disusullah Umar bin Wahab al-Jumahi ya, segera menyusul Safwan ini, dan ketemulah mereka di Jeddah. Kata Umar bin Wahab ini, wahai Safwan ya, kembalilah ke Mekah. Kata Safwan, nggak mungkin saya kembali ke Mekah. Saya kalau kembali ke Mekah mesti ditangkap dan dibunuh, gitu kan? Saya masuk daftar hitam, ya, karena kesalahannya sangat besar. Kata dia, tidak, saya yang akan menjamin. Ya. Jadi dulu jamaah ada yang disebut dengan tahta zimmah. Ya. Jadi seseorang bisa menjamin orang lain dan ya, menjadikan diri sebagai tameng. Maka dalam Islam ada disebut dengan ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu non muslim yang tinggal di wilayah muslim, ya, orang-orang non muslim tapi tinggal di wilayah kaum muslimin. Nah, mereka disebut dengan ahlu zimmah. Kita yang melindungi mereka, ya. Nah, dulu juga demikian, ini disebut dengan suaka, memberikan suaka. Nabi pernah mendapatkan suaka ini ketika Nabi pulang dari Taif. Kita pernah ceritakan, Nabi pulang dari Taif jemaah. Nah, ketika Nabi sudah keluar dari Mekah, aturan main di Mekah waktu itu, orang yang sudah keluar dari Mekah, sudah hijrah ke tempat lain, maka dia dianggap sudah dideportasi, tidak boleh masuk ke Mekah lagi. Itu aturannya, itu sepakat tuh. Jadi mereka yang sudah keluar dari Mekah itu dianggap deportasi dan bukan orang Mekah lagi, kecuali ada yang ngejamin. Maka ketika Nabi pulang dari Taif pengen masuk lagi ke Mekah, dia nggak boleh masuk lagi tuh, kecuali ada yang menjamin, keselamatan dirinya. Nah, maka Nabi kontak beberapa tokoh Quraisy dan tidak ada yang pengen menjamin Rasulullah kecuali satu orang, namanya Mut'am bin Adi. Nah, Mut'am bin Adi yang masih kafir waktu itu ya, yang menggandeng tangan baginda Rasul masuk ke Mekah. Dia yang menjamin keselamatan Rasulullah. Maka begitu dia masuk Mekah, segera didatangi oleh Abu Jahal waktu itu. Ya Mut'am, katanya kan, muslimun anta am mujir. Ente menggandeng Muhammad itu apakah sudah masuk Islam atau sekedar pemberi suaka? Yang menjamin ya, muslimun anta am mujir. Anda sudah masuk Islam, artinya kalau dia ngaku sudah masuk Islam, wah diusir sekalian. Tapi dia mengatakan bal ana mujir, enggak, saya enggak masuk Islam, cuman menjadi penjamin Muhammad. Maka Rasulullah bisa masuk lagi ke Mekah atas jaminan Mut'am bin Adi ini. Nah, belakangan Mut'am bin Adi meninggal, tidak sempat masuk Islam. Karena itu dalam perang Badar ya, menghadapi 70 orang tawanan, Nabi mengatakan lau anna Mut'aman hayy, andai Mut'am yang menjamin saya dulu masih hidup, dia minta saya membebaskan 70 tawanan ini, saya akan bebaskan. Saking Rasulullah merasa berhutang budi kepada Mut'am. Nah, demikian juga dengan Safwan ini ya. Jadi Safwan tidak mungkin masuk ke Mekah ya, kecuali ada yang menjamin. Kata Umar bin Wahab, ana laka, saya akan menjamin. Maka digandenglah tangan Safwan bin Umayyah ini ya, masuk ke Mekah, menemui baginda Rasul SAW, dan Nabi pun memaafkan. Namun sayang, Safwan ini unik. Dia sudah bersimpuh di hadapan baginda Rasul, sudah dimaafkan oleh Rasul, ya, sudah dinasihati oleh sahabatnya Umar bin Wahab al-Jumahi ini, ya, tapi dia tetap tidak masuk Islam. Dia minta waktu kepada baginda Rasul. Ya Muhammad, kasih saya waktu 2 bulan, katanya kan, untuk mikir. Kata Rasul, walakal arba'ah, saya kasih waktu 4 bulan, kata Nabi. Maka selama 4 bulan Safwan bin Umayyah itu nggak masuk Islam. Dia masuk Islam kapan? Ketika Rasulullah dan kaum muslimin sepulang dari Taif beberapa bulan kemudian, baru dia masuk Islam. Adapun Umar bin Wahab al-Jumahi jemaah, dia tetap masuk Islam, dan Umar bin Wahab ini membersamai baginda Rasul dalam semua peperangan. Dari dia masuk Islam setelah perang Badar, berarti ya. Berarti sisa-sisa perangnya, perang Uhud, Khandaq, lalu kemudian Hudaybiyah, Khaybar, semua peperangan sampai perang Tabuk, dia tidak pernah absen. Dia punya prinsip, saya akan membela Rasulullah di tempat-tempat dulu di mana saya pernah membencinya. Ya. Sampai kemudian baginda Rasulullah SAW meninggal dunia, ya,
dia tetap setia dalam keislamannya. Bahkan hanya saja ya setelah Nabi wafat, saya sempat cek beberapa referensi ya, tidak begitu banyak cerita tentang sahabat Nabi ini. Jadi dia muncul kiprahnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada dua dugaan ya dalam analisa beberapa pakar sirah ya. Umar bin Wahab al-Jumahi ya membersamai atau tetap bersama dengan kaum muslimin ya, dan memilih ya untuk menghindari hiruk pikuk dunia kekuasaan itu kira-kira ya, dan banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah ya. Dan ini juga ditempuh oleh beberapa sahabat Nabi yang lainnya, dan itu pilihan. Beda dengan misalnya Khalid bin Walid, begitu dia masuk Islam, dia terjun di medan peperangan dan kemudian sempat diangkat menjadi gubernur kota Hims gitu kan. Kalau dia tidak, dia menghindari hiruk pikuk dunia kekuasaan tersebut dan banyak memilih untuk beribadah kepada Allah SWT. Sampai kemudian dia meninggal dunia ya, ia wafat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Setelah ada yang mengatakan dia meninggal di tahun 16 atau 17 Hijriah ya, setelah di masa pemerintahan Umar, karena Umar itu kan memerintah di tahun 13 sampai 23. Nah, jadi ada wafat pada masa itu. Riwayat mengatakan ya, dia meninggal di Madinah dan makam di Madinah, tapi beberapa referensi seperti dalam kitab Al-Isabah disebutkan kemungkinan besar gitu kan, di akhir hayatnya dia tidak di Madinah atau tidak di Mekah, tapi di daerah Syam. Ya, daerah Syam, dan dia ya termasuk 25.000 orang kemungkinan besar. Ini karena datanya banyak sekali ya yang meninggal. Kemungkinan besar dia meninggal pada saat Ta'un Amwas melanda kaum muslimin pada waktu itu. Ada 25.000 kaum muslimin yang syahid, yang meninggal ya. Hampir seperempat abad dari populasi jumlah kaum muslimin di Syam ya, tewas ya, syahid dalam peristiwa wabah Ta'un ya. Ini mengingatkan kita kepada wabah corona beberapa waktu lalu ya. Jadi ada sebuah penyakit menular jamaah, munculnya itu di Amwas. Amwas itu sebuah kota yang terletak antara Ramallah dan Baitul Maqdis. Di tengah-tengah itu kalau kita lihat peta, itu ada sebuah kota kecil di bawah, di lembah, namanya kota Amwas. Nah, dari kota Amwas inilah ya muncul penyakit. Dalam ilustrasi Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi ya, penyakit itu seperti penyakit kulit ya. Jadi penyebarannya lewat angin. Begitu ada luka sedikit dan kena, maka dia akan menyebar masuk ke pori-pori, menyerang saraf, dalam hitungan hari tewas. Jadi lebih ganas dari corona, lebih galak dari corona. Penyebaran lewat angin, gitu kan? Sehingga dalam setahun ada 25.000 orang meninggal, dan di antara banyak pesahabat Nabi, ya, yang terkenal misalnya Suhail bin Amr, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Sa'ad bin Mu'adz bin Jabal, ya, Yazid bin Abu Sufyan. Ini tewas semua dalam perang ini, dalam wabah ini. Nah, termasuk diantaranya ya Umar bin Wahab al-Jumahi ini. Ya, wabah tersebut setahun ya setelah menelan korban yang sangat banyak dan berhasil diatasi oleh sahabat terkenal namanya Amr ibn As. Ya, dengan kejeliannya dia kemudian mengatur strategi. Dua hal yang dilakukan dan kita lakukan ketika wabah kemarin. Apa itu? Pertama, melakukan apa dengan lockdown. Ya, mengisolasi Syam. Orang di luar Syam enggak boleh masuk dan orang Syam enggak boleh keluar. Ya, ini yang mereka pakai waktu itu ya, dan diterapkan oleh Umar bin Khattab. Ya, bahkan Umar sendiri yang tadinya berada di Yordania kalau hari ini ya, pengen masuk ke Syam kemudian nggak jadi, dia balik lagi karena aturan tersebut ya. Dan ini sesuai dengan pesan baginda Rasulullah. Jadi kata Rasul di jauh hari sebelum wabah ini terjadi, kalau kalian berada dalam sebuah wabah yang menular, maka yang ada di dalam fala takhruju min, jangan keluar, dan yang berada luar jangan masuk. Ini yang kita praktekkan ketika wabah kemarin di lockdown. Kemudian yang kedua ya, melakukan apa dengan physical distancing, physical distancing. Jadi kata Amr bin As, inna hadzal waj'a, ini wabah ini, penyakit ini, karena yang tashiru menyebar kantisyarin nar, seperti api nyambar.
Maka kata Amr bin As ya, menyebarlah kalian, fantasyiru, gitu kan, wajtanibu, dan saling menjauhilah, ya, was'udu ila jibal, dan naiklah ke bukit-bukitan, ke perbukitan. Nah, jadi tidak boleh berkerumun, menyebar dan naik ke perbukitan di tempat-tempat yang tinggi, gitu kan, tempatnya. Jangan ke tempat-tempat yang rendah. Maka ya, dalam waktu hitungan bulan setelah pemerintahan Amr bin As di Syam, wabah tersebut lama-kelamaan hilang dan lenyap, ya, tanpa harus ada vaksinasi. Tidak pakai injek gitu ya. Kalau kita injek, ya. Saya berapa kali diinjek? 3 kali ya. 3 ya. Kalau saya cuma sekali saya, ya. Sekali saja cukup, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah saya sekeluarga, terutama saya, anak saya yang ada. Kalau dalam catatan riwayat corona, ya, saya tidak pernah kena corona, ya, tidak pernah, aman, ya. Bukan tidak pernah sebenarnya, ketika panas nggak diperiksa, ya. Sehingga dalam catatan riwayat Departemen Kesehatan nama saya nggak ada. Nama saya kalau di searching saya termasuk orang yang kena corona, saya nggak ada. Karena ketika panas itu saya nggak berobat, ya, nggak dites. Ya. Sebab kalau dites di apa namanya, istilahnya apa? Studi swab, oh karena itu pasti gitu kan, makanya kita tahu ini kalau swab pasti kena. Udah kita banyak minum madu, kemudian jaga kesehatan, udah akhirnya 4 hari 5 hari sehat lagi gitu ya. Jadi saya dan keluarganya, mungkin anak saya yang kedua itu mungkin pernah Syauki karena di pesantren dulu, mungkin dia satu-satu, yang lain saya aman semua ya. Jadi kita mengobatkan sendiri. Nah, dia meninggal pada masa pemerintahan Umar Khattab radhiyallahu anhu ya, dan semua ulama sepakat bahwa Umair bin Wahab al-Jumahi ini minas sahabah, termasuk generasi sahabat, di mana sahabat Nabi itu memiliki 3 kriteria: bertemu Rasulullah, masuk Islam, dan wafat dalam keadaan muslim. Bahkan Rasulullah dalam sabdanya menyebutkan mereka yang tewas syahid meninggal dalam tahun ini masuk kategori syahid. Ya, jadi orang yang meninggal karena wabah penyakit menular sabiran, ya, dihadapi dengan penuh kesabaran, maka dia meninggal dalam keadaan orang yang mati syahid. Demikian juga dengan para sahabat Nabi. Nah, ini jamaah kisah tentang Umair bin Wahab al-Jumahi, di mana dulunya dia sangat membenci Islam, dan dari sini kita dapat penjelasan bahwa hidayah itu sekali lagi ya diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang dikehendaki, bahkan termasuk orang yang sangat membenci Islam pada awalnya. Di antara adalah Umair bin Wahab al-Jumahi. Baik, tersisa 3 atau 4 menit sebelum Isya ya. Ada tambahan pertanyaan tentang tema kita hari ini sebelum kita cukupkan? Next setelah ini mungkin kita akan bahas Sofwannya, sahabatnya ya. Jadi Sofwan bin Umayyah yang juga tidak kalah menarik walaupun endingnya mirip nanti ya. Dan Sofwan sendiri ya, putra dari Umayyah bin Khalaf ya, sahabat dekat Umair bin Wahab. Jadi ada 3 sahabat Nabi yang dari kabilah Bani Jumahin yang terkenal. Pertama Umair bin Wahab al-Jumahi, yang kedua Sofwan bin Khalaf al-Jumahi, satu lagi Sa'id bin Amir al-Jumahi ya. Sa'id bin Amir al-Jumahi seorang gubernur yang sangat sederhana. Begitu sederhananya sampai ketika Umar meminta data mustahiquz zakat, dia termasuk nama yang tertulis di nomor urut 1. Jadi gubernurnya Pak mustahiq zakat ya, dan nomor 1. Dia waktu itu menjadi gubernur wilayah Hims di Syam ya. Umar minta data tuh, data mustahiq zakat, dikirim ke Madinah. Nomor 1 Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kata Umar, siapa ini katanya? Gubernur kami katanya. Jadi Pak yang luar biasa. Jadi gubernurnya Pak dapat zakat, saking miskinnya gitu kan. Nah, akhirnya Umar pernah ngirim sekantong gede itu kan, uang dikirim. Ya. Begitu utusan itu datang, dibuka, dikasih. Waktu itu ya Sa'id bin Amir al-Jumahi, orang sekampungnya Umair ini, kabilah yang sama, dia sedang ngobrol dengan istrinya. Ya, ada yang ngetok pintu. Siapa di luar? Utusan dari Madinah. Begitu dia keluar, dikasih uang. Kiriman dari Umar bin Khattab. Ya, khusus untuk Anda. Untuk gubernur, ini uang sekepok. Satu ini lebih bingkisan ini ya. Waktu itu kan belum bisa transfer ya. Maka bawanya cash. Dia teriak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Bukan alhamdulillah, innalillahi. Istrinya kaget. Memunculkan kepala gitu.
Atufia amirul mukminin, apakah Umar meninggal gitu kan. Karena ada utusan dari mana dia datang, tiba-tiba teriak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atufia amirul mukminin, ya, apakah Umar wafat kan gitu kan. Kata suaminya ini apa? Bal akbar min zalik. Beritanya lebih besar dari itu katanya. Apa itu? Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Dunia telah masuk untuk merusak akhiratku. Akhirnya uang tersebut dibagikan semua ke fakir miskin dan dia tidak ngambil seperak. Nah, itu kisah Sa'id bin Amir al-Jumahi yang masih terbilang saudara Umair bin Wahab al-Jumahi. Sudah isya jamaah. Nah, sebelum ditutup silakan. Tentangnya Rasulullah tahu rencana Umair bin Wahab itu dari mana? Lebih jelas nggak selain dari desas warga Mekah? Apakah ada utusan atau dari Mekah atau ada atau ini termasuk ya mukjizat, ya, kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulnya. Jadi Nabi tidak pernah dapat informasi dari siapapun, dari sahabatnya, juga dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan orang kafir Quraisy ini nggak tahu. Yang tahu cuma mereka berdua saja. Ya, karena Sofwan itu hanya mengatakan sebentar lagi akan ada berita menghebohkan. Dia nggak ngasih tahu bahwa Umar bin Wahab pergi ke Madinah untuk bunuh Rasul, nggak tahu. Jadi ini full betul-betul ya kekuasaan Allah yang diberikan kepada nabinya Muhammad SAW. Jadi tidak ada informasi lain. Itu yang kemudian membuat Umar bin Wahab ini kaget. Karena yang tahu rencana pembunuhan itu hanya dia berdua, nggak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain sama sekali. Ya. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini sering terjadi. Termasuk misalnya kita pernah bahas ketika Nabi akan makan daging kambing, ya, dan ternyata daging kambing yang beracun. Itu yang ngasih tahu kan malaikat. Ya. Atau ketika Rasulullah berkunjung ke kabilah Bani Nadir, ya, orang Yahudi, Nabi sedang bicara dengan mereka, tiba-tiba mereka nyiapkan batu gede. Itu kan nggak ada yang tahu tuh. Tapi malaikat Jibril yang ngasih tahu Rasulullah. Maka akhirnya Nabi meninggalkan tempat tersebut dan selamat. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana malaikat memberitahu baginda Rasul. Atau misalnya Nabi sedang sholat, tiba-tiba di pertengahan sholat Nabi membuka sendal, lepas. Nah, sholatnya di lapangan kan, lagi perjalanan perang. Nah, seketika para sahabat Nabi belakang lepas sendal, sepatu masih habis sholat. Kenapa kata Rasul pada ngelepas sendal, ngelempar sepatu? Lah, tadi kami lihat engkau ya Rasulullah ngelepas sendal. Ingat, itu bukan gerakan baru dalam sholat. Tapi saya dikasih tahu malaikat Jibril bahwa di sepatu saya ada najis. Ya, maka saya lepaskan. Nah, jadi bukan gerakan baru dalam sholat. Ya. Jadi jangan diikuti. Ya. Begitu taatnya mereka melihat Rasulullah. Begitu Nabi melepas sendal, mereka lepas sendal juga gitu ya. Padahal Nabi dikasih tahu oleh malaikat di situ ada najis yang harus dibuang. Ya. Gitu. Baik, kita cukupkan. Jika ada pertanyaan lagi nanti kita bisa diskusi santai pada sholat insyaallah. Jazakumullah khairan. Selesaikan dengan kafarat majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.